Atau kalau misalkan kalian sering pindah-pindah kerja karena di kantor yang pertama nggak suka sama bos, kantor yang kedua nggak suka sama rekan kerja, kantor yang ketiga nggak suka lagi sama bos. Kok di mana-mana tuh kalian ada yang nggak suka terus resign, nggak suka terus resign. Dalam hati kecil kalian juga kalian tahu kan itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Halo, selamat datang di episode ke-6 Ask Riva Anything. Dalam episode ke-6 ini, aku akan menjawab pertanyaan mengenai gimana sih caranya jawab pertanyaan rekruter kalau ditanya kenapa kita ini sering banget pindah-pindah kerja. Ya, kalau istilah populer di Indonesianya itu kutu loncat. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya job hopper. Apa sih yang harus kita jawab kalau sampai ditanya kayak gitu sama rekruter? Temukan jawabannya dalam video yang satu ini. Pertanyaan dalam episode ini diberikan oleh Mbak Ayu. Berikut ini pertanyaannya. Halo Ibu Riva, perkenalkan nama saya Ayu, ingin bertanya, bagaimana cara menjawab pertanyaan HRD terkait dengan kutu loncat atau sering berpindah-pindah tempat kerja? Oke, kita samain persepsi dulu yuk. Apa sih yang dimaksud dengan kutu loncat ya? Atau kalau istilah kutu loncat ini nggak enak, kita pakai aja istilah job hopper atau job hopping ya. Kalau beda orang ya, sebetulnya bisa punya beda definisi mengenai job hopper. Ada yang bilang job hopper itu kalau belum sampai 1 tahun udah pindah kerja. Ada juga yang bilang kalau belum sampai 3 tahun udah pindah kerja. Tapi kalau generally accepted definition ya dalam dunia kerja, biasanya kutu loncat itu, job hopper itu diberikan kepada orang-orang yang belum sampai 1 tahun udah pindah kerja dan dilakukannya nggak cuma sekali ya. First job dia baru kerja 4 bulan, 5 bulan sudah pindah. Terus second job begitu lagi, third job begitu lagi gitu ya, sampai lama-lama sudah seperti habitnya dia ya, suka loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Nah, kalau sudah sampai sering berulang itulah ya julukan job hopper bisa melekat kepada kita. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu mengenai gimana cara menjawab pertanyaan rekruter kenapa suka pindah-pindah tempat kerja, aku akan menjelaskan dulu nih kenapa sih di mata rekruter dan di mata user atau hiring manager job hopper itu bukan pilihan yang tepat untuk pekerja di dalam tim mereka. Ya, aku akan bahas itu dulu yang pertama, kemudian yang kedua aku juga akan menjelaskan alasan kenapa sebetulnya job hopping atau kebiasaan pindah-pindah tempat kerja ini juga nggak bagus untuk karir kita ke depannya. Ya, yang pertama tadi masalah kenapa pada umumnya employer tidak menyukai job hopper. Alasannya tuh sederhana aja, karena mereka khawatir kalian juga akan resign dalam waktu singkat. Ya, jadi setelah diterima bekerja di perusahaan itu, kalian juga mengulangi lagi habit yang sama. Dan kalau itu sampai terjadi, artinya mereka harus mengulang lagi proses rekrutmen dari awal. Padahal gini ya, hiring manager itu kerjaannya bukan cuma interview doang loh, bukan cuma baca CV, bukan cuma interview, bukan cuma ngurusin negosiasi gaji gitu ya. Walaupun dibantu sama rekruter, tapi kan tetap aja keterlibatan hiring manager itu cukup besar dalam proses rekrutmen gitu. Dan mereka tuh pekerjaan utamanya ya bukan ngerekrut orang. Kalau dia bekerja di tim finance, maka dia harus mengelola departemen keuangannya. Kalau dia kerja di marketingnya, dia harus mikirin gimana caranya memasarkan produk perusahaan gitu. Jadi di tengah kesibukannya, dia harus meluangkan waktu untuk rekrutmen proses. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga bahwa yang namanya anak baru pasti harus diajarin dulu, ya pasti harus dikenalin nih lingkungan kantor seperti apa, cara kerja atau ways of working-nya seperti apa. Kan capek dong, capek kalau satu orang ini baru hiring satu anak buah, udah diajarin, udah dijelasin panjang lebar, nggak lama kemudian dia resign. Harus ulang lagi deh jelasin ke orang yang berikutnya gitu. Nah, itu yang bikin hiring manager tuh jadi kesel gitu. Itu sesuatu yang nanti kalian baru bisa relate kalau kalian sendiri udah punya anak buah. Oke, itu poin yang pertama soal alasan kenapa perusahaan itu tidak menyukai job hopper. Poin yang kedua adalah mengenai kenapa sih job hopping itu nggak bagus untuk masa depan karir kita.
Karena gini ya, aku juga udah pernah jelasin sih by the way di video sebelumnya bahwa ada banyak sekali riset ya yang menunjukkan bahwa kita itu memerlukan setidaknya 2-3 tahun masa kerja untuk menguasai dengan baik satu pekerjaan. Ya, menguasai dengan baik ini bukan cuma menguasai pekerjaan kita saja, tapi paham juga mengenai bisnis perusahaan, paham juga mengenai industri dari perusahaan itu sendiri. Ya, itu perlu waktu 2-3 tahun. Kalau kita baru kerja beberapa bulan udah resign, apa sih yang bisa kita pelajari dalam hitungan bulan itu? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kontribusi kita juga nih. Ya, kalau kita terbiasa pindah-pindah kerja, ya, kontribusi kita itu masih minim banget. Kalau kita baru mulai kerja di suatu perusahaan, pekerjaan yang kita terima tuh sifatnya masih basic. Ya, levelnya tuh masih level beginner. Kita masih cenderung dikasih yang gampang-gampang aja. Belum pernah mengalami atau belum pernah mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks. Padahal pekerjaan yang lebih kompleks itulah yang nantinya akan lebih bernilai untuk masa depan karir kita. Ya, jadi itu dua penyebab kenapa sebetulnya terlalu sering job hopping itu nggak bagus untuk masa depan karir kita. Jangan sampai nih ya, kita nih udah kerja 3 tahun, 5 tahun, tapi kok skills kita, keterampilan kita, atau knowledge kita, pengetahuan kita masih nggak jauh beda sama fresh graduate yang baru lulus. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, sering kali nih ya, akhirnya perusahaan ngelihat daripada ngerekrut orang yang udah 5 tahun kerja, tapi skillsnya nggak jauh beda sama anak yang baru lulus, ya mendingan rekrut anak yang baru lulus aja, gajinya masih lebih rendah. Ya, itu kenyataan yang tidak semua orang bersedia share gitu ya. Jadi daripada kalian berada di posisi itu, mendingan dari sekarang coba deh lebih bijaksana sebelum memutuskan untuk job hopping. Pekerjaan pertama masih oke lah ya. Kalau ya masih bisa dimaklumi, nggak semua orang bisa memaklumi, tapi seenggaknya kalau cuma 1 kali 2 kali masih bisa dimaklumi, orang masih bisa berpikir, oh anak baru lulus mungkin masih belum tahu sebetulnya minat kerjanya di mana gitu kan ya, itu masih oke lah. Tapi kalau terus diulang lagi, ya wajar juga kalau orang lain jadi khawatir itu sudah jadi habit kita yang akan berulang lagi di perusahaan mereka. Karena ya memang tentu kalau kita bicara teori probabilitas, orang yang sering pindah-pindah kerja, kemungkinan akan pindah kerja lagi nantinya ya lebih besar dibandingkan orang yang sebelumnya stay lebih lama di perusahaannya. Oke, sekarang aku akan mulai menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Gimana cara menjawab pertanyaan rekruter kalau kita dipertanyakan kenapa suka pindah-pindah kerja? Aku selalu percaya ya bahwa yang namanya jawaban terbaik dalam interview adalah jawaban jujur. Kenapa begitu? Karena kalau kita memberikan jawaban bohong, kita bisa jadi kemungkinan besar kita akan kelabakan, kita akan kebingungan dengan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama itu. Contoh, kamu ditanya, kenapa kamu suka pindah-pindah kerja? Terus kita bilang, kita ngarang alasan, kita bilang, soalnya saya ngerasa nggak berkembang di perusahaan yang lama. Contoh pertanyaan lanjutannya, kalau kamu ngerasa nggak berkembang, kenapa nggak minta tugas tambahan? Udah diskusi sama atasan belum soal kamu ngerasa demikian? Ya, kita bisa ditanya seperti itu. Ya, kalau kita bohong ya, dengan memberikan nggak berkembang itu sebetulnya jawaban bohong, makanya kita bisa panik, kita bisa bingung, mesti jawab apa lagi nih gitu. Nah, contoh yang kedua, kita bilang alasannya karena ngerasa karir kita stuck di sana. Wah, itu tuh bisa backfire ke kita, bisa balik lagi ditanya, tapi kamu kan baru kerja 5-6 bulan, kenapa ngerasa udah harus dapat promotion, kenapa ngerasa udah harus pantas dapat kenaikan jabatan? Bingung lagi kan kalau dibalikin pertanyaan seperti itu. Nah, jadi daripada kita tersudut karena jawaban kita sendiri, ya mendingan sejak awal jangan jawab dengan cara yang aneh-aneh, kasih aja jawaban jujur kita ya. Karena gini ya, kalau kita masih mendapatkan undangan interview dari rekruter, padahal dia kan udah lihat ya CV kita, dia tuh udah tahu kan, dari sebelum nanya dia udah tahu kalau kita nih udah sering pindah-pindah kerja, makanya dia nanya seperti itu. Tapi kalau kalian masih diundang interview, berarti sebetulnya masih ada harapan untuk diterima bekerja di perusahaan itu. Jadi,
Jangan sampai nih jawaban bohong kalian itu malah menghilangkan peluang kalian untuk diterima bekerja di perusahaan itu. Ya, jangan sampai karena kalian kebingungan dengan pertanyaan lanjutan itu, bingung mau ngarang alasan apa lagi, akhirnya kesempatan emas itu malah lepas dari tangan kalian. Nah, kalau tadi aku bilang berikanlah jawaban yang jujur. Pasti dalam benak kalian langsung mikir kayak gini. Tapi kan jawaban yang jujur itu bukan jawaban yang ideal. Nanti kita malah dinilai yang enggak-enggak sama rekruter. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, kalau kita khawatir jawaban jujur hanya membuat kita kelihatan jelek di mata rekruter atau di mata hiring manager, itu artinya kita sudah mengambil keputusan yang salah untuk job hopping. Ya, first step, langkah pertama, berhentilah mencari pembenaran bahwa kalian sudah melakukan keputusan yang tepat ya dalam hal job hopping ini. Ya, berhenti dulu bilang, itu demi kebaikan saya, begini, begitu, begini, begitu. Kalau itu memang sesuatu yang baik untuk kamu, maka kamu nggak akan pusing-pusing mikirin harus jawab apa ketika ditanya rekruter loh. Ya, kalian pusing karena sebenarnya deep down dalam hati kalian tahu itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Ya, jadi kasih jawaban jujur, tapi sambil introspeksi juga. Ya, introspeksi juga. Kenapa sih kalian tuh kemarin pindah-pindah? Biasanya apa? Biasanya pindah-pindah karena nggak tahan dengan tekanan. Padahal yang namanya dunia kerja itu memang berat. Mau kerja dimanapun yang namanya tekanan, yang namanya stres pasti ada. Ya, dunia kerja itu memang lebih berat dibandingkan dunia sekolah dan dunia kuliah dulu. Ya, kalau kalian sering pindah-pindah karena tekanan, ya, maka kalian mau pindah ke 100, ke 1000 perusahaan pun hal yang sama akan terulang lagi. Oke? Atau kalau misalkan kalian sering pindah-pindah kerja karena di kantor yang pertama nggak suka sama bos, kantor yang kedua nggak suka sama rekan kerja, kantor yang ketiga nggak suka lagi sama bos. Kok di mana-mana tuh kalian ada yang nggak suka terus resign, nggak suka terus resign. Dalam hati kecil kalian juga kalian tahu kan itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Karena sama, kalian mau kerja dimanapun, akan selalu ada orang-orang yang kalian gak suka. Bahkan kalau kita ngomongin satu orang yang sama pun, yang di awal kita suka banget sama dia, belum tentu selamanya kita akan selalu serak dengan dia, akan selalu suka dengan dia. Yang namanya hubungan antar manusia ya memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita dikit-dikit pindah hanya karena faktor manusia ya, karena hanya orang lain, itu sebenarnya yang rugi diri kita sendiri. Dan lagi-lagi kita pun sebenarnya tahu itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, jadi sambil introspeksi ya, sambil kita benahi juga mindset kita bahwa itu kita nggak boleh kayak begitu lagi. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu suka pindah-pindah kerja? Ya jawab jujur aja. Karena di awal-awal saya masih mudah kecewa ketika realita tidak sesuai dengan harapan saya. Ketika muncul banyak tekanan, saya stres lalu memutuskan untuk resign. Ketika saya nggak suka dengan orang lain, dengan atasan atau rekan kerja, saya memutuskan untuk resign. Tapi sekarang saya sudah belajar bahwa sebetulnya sayalah yang harus belajar lebih kuat, bahwa yang namanya dunia kerja memang diperlukan kedewasaan. Jawablah seperti itu. Itu jawaban yang lebih meyakinkan orang lain ya, bahwa kita ini sudah belajar dari kesalahan kita. Ya, kalau kita berani jujur seperti itu, kita justru akan diapresiasi. Karena berani memberikan jawaban jujur ya, dan yang paling penting apa? Yang paling penting orang lain akan melihat bahwa kita nih sudah belajar dari kesalahan itu, dan itu yang paling penting ya. Ceritakan juga, dan ini jangan cuma janji-janji kosong ya. Ceritakan juga bahwa kalian berkomitmen bahwa setelah ini, kali ini jika kamu diterima di perusahaan itu, kamu akan berusaha melakukan yang terbaik ya, untuk bertahan, untuk tetap melakukan yang terbaik di tengah up and down-nya, high and low-nya, naik turunnya, jatuh bangunnya gitu ya. Jawablah seperti itu ya. Bilang juga bahwa sebenarnya walaupun kemarin kalian bekerja baru sebentar-sebentar, semua pembelajaran itu juga yang udah membantu kalian untuk lebih kuat secara mental gitu. Itu udah menjadi fundamental awal untuk kalian gitu. Dan jawablah seperti itu. Daripada ngarang-ngarang terus akhirnya bingung sendiri, ya jawablah seperti itu, tapi pastikan itu jawaban yang tulus dan bukan jawaban yang dibuat-buat.
karena ya udahlah sugar coat aja, manis-manis aja biar dapat kerjaan ini. Karena jangan salah juga ya, banyak recruiter itu tuh lulusan S1-nya psikologi, ya. Mereka tuh pinter baca orang bohong, mereka pinter untuk mendeteksi orang-orang yang nggak tulus dengan jawabannya. Jadi hati-hati juga, oke? Demikian episode ke-6 dari Ask Riva Anything. Semoga video ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang sedang mengalami dilema yang sama. Kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan mengenai dunia kerja, bisa coba baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.